kita kembali lagi ke channel kita dan channel ya. Kita akan membahas mengenai beberapa soal terkait dengan bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, kemarin ada beberapa tugas yang mungkin dari anak-anak atau teman-teman kurang memahami terkait dengan tugas tersebut. Dan misalkan anak-anak semua atau teman-teman semua memiliki tugas yang mungkin dirasa kurang paham, bisa langsung aja DM ke Instagram saya ya. Instagram saya ada di bawah ini, yaitu @danji1515. Nah, nanti bisa dimasukkan di situ. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, langsung saja. Ada beberapa hal yang terkait dengan bentuk pangkat dan bentuk akar. Di situ sifat-sifatnya banyak yang belum paham kemarin ya. Langsung saja untuk soal yang pertama akan saya tuliskan di papan tulis saja ya langsung. Untuk nomor soal 1 ada 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 1 dan ditambah 5 pangkat 0. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat-sifat dari bentuk pangkat. Bahwa kemarin itu ketika ada pangkat atau mungkin bilangan yang dipangkatkan dengan positif, maka langsung saja kita buat menjadi penjabaran. 5 pangkat 2 berarti seperti kemarin ya, bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Otomatis ini menjadi 5 kali 5. Nah, kemudian dikurangi dengan 5 pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu berarti tidak ada penjabaran atau tidak ada perkalian berulang, hanya satu kali saja, yaitu 5. Lalu kemudian 5 pangkat 0 kemarin bahwa semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kenapa kok bisa seperti itu? Akan saya jelaskan sekalian di sini. Kalian pahami ya, coba kita perhatikan, kita amati. 5 pangkat 2, 5 pangkat 1, 5 pangkat 0, 5 pangkat min 1. Dari 5 pangkat 2 itu penjabarannya bagaimana anak-anak? Masih paham ya? Ini tadi dikalikan, yaitu 5 kali 5 ya. Kemudian 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu berarti hanya 5, atau bisa berarti 5 kali 5 ini dibagi 5 karena mundur 1. Selanjutnya ketika 5 pangkat 0 berarti mundur 5 kali 5 tadi dari awal tadi ya, 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 juga. Kenapa? Karena ini mundurnya 2 kali dari awalnya di sini. Selanjutnya 5 pangkat min 1 berarti 5 kali 5. Dia mundur berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 kali 5 kali 5. Seperti itu kan? Nah, sekarang kita hitung. Nah, 5 kali 5 bagi 5 kita coret aja, maka tersisa 5. Terus kemudian 5 pangkat 0 ini dibagi, maka masih tersisa 1 dan 1. Bisa ditulis 1 ya. Berarti 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sementara itu untuk yang 5 pangkat negatif 1 berarti 5 ini masih 1, ini 1. Jadi masih tersisa 1/5. Itu adalah asal mula dari 5 pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Dan itu nanti untuk semua bilangan akan menggunakan konsep seperti itu. Maka harus kalian pahami dulu bahwa untuk perpangkatan bilangan 0 atau perpangkatan pangkat 0 itu nanti hasilnya adalah 1 semua. Jadi itu adalah asal mula dari 5 pangkat 0. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita menghitung yang tadi nomor 1. 5 kali 5. Ayo berapa? Masih ingat nggak? Nah, dulu di pelajaran SD sudah sering kali bahwa perkalian berulang atau perkalian yang angka sama itu nanti hasilnya sudah ada dan sudah pasti. 5 kali 5 hasilnya adalah 25 dikurangi dengan 5 ditambah 1. Lalu 25 dikurangi 5, 20 ya, ditambah 1. Maka hasilnya 20 tambah 1 adalah 21. Nah, itu pembahasan mengenai soal yang ini. Mungkin bagi kalian masih awam, itu masih belum bisa memahami ya, tetapi ternyata mudah sekali dalam pengerjaannya.
Itu ya. Oke, kita hapus, kita ganti nomor yang 2. Di sini kita menuliskan ada beberapa soal yang mungkin kalian masih bingung ya. Ada 3 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, di sini ada sebuah bilangan dengan basis atau bilangan pokoknya adalah 3, lalu dipangkatkan dengan negatif tetapi berbeda angka. Yang depan itu pangkat negatif 1, yang belakang pangkat negatif 2. Nah, seperti yang tadi, bila ada suatu bilangan berpangkat negatif, maka langsung saja kita buat menjadi pecahan. Pecahan menjadi 1/3. Kemudian 3-nya pangkat 1. Kok bisa menjadi positif, Pak? Karena apa? Karena di sini sudah menjadi pecahan. Yang sebelumnya dari awal tadi negatif, karena sudah berada di bawah itu menjadi positif. Jadi bila ada pangkat negatif itu berarti berpindah tempat atau bertukar tempat. Yang semula di penyebut maka menjadi pembilang. Yang semula pembilang menjadi penyebut. Seperti itu. Lalu ditambah dengan 3 pangkat negatif 2. Ini juga pangkat negatif, otomatis langsung saja kita buat menjadi 1/3 pangkat 2. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Insya Allah tidak ya, bisa dipahami ya. Misalkan ada pertanyaan langsung saja tulis dalam kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2. Nah, di sini yang dipangkatkan 3 pangkat 2 itu berapa? Berapa coba? Iya, betul sekali ya, 1/9. Nah, selanjutnya baru kemudian kita jumlahkan. Masih ingat nggak? Dulu di SD ada konsep penjumlahan dalam pecahan ya. Kalau sebuah pecahan dalam operasi penjumlahan itu penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini 3 dan 9. Kira-kira dipakai yang mana? Masih ingat tidak? Pelajaran SD ini, SD kelas 4 insyaallah. Ya, yang 9. Karena yang bisa membagi itu hanya 9. Adapun 3 tidak bisa membagi yang 9. Nah, sekarang 9 membagi 3, yaitu 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Ditambah dengan 9 bagi 9, 1. 1 kali 1, 1. Baru kemudian karena sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4/9. Nah, ini hasil dari nomor 2 yang semula tadi berbentuk pangkat negatif. Ternyata hasil penjumlahannya menjadi pecahan biasa. Dan apakah ini sudah sederhana? Apakah masih bisa disederhanakan nggak ini? 4/9 masih bisa nggak coba? Sudah tidak bisa. Kenapa? Yang pembilang ini bentuknya bilangan genap, kemudian yang penyebutnya adalah bilangan ganjil. Maka sama-sama tidak bisa dibagi atau tidak bisa disederhanakan, maka ini menjadi hasil akhirnya. Itu untuk nomor 2. Misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada bentuk soal yang di situ kurang lebih hampir sama, cuma nanti ada perbedaan di dalam bilangan pokoknya. Di sini ada 2/3 dipangkatkan 2, lalu ditambah dengan 2/3 dipangkatkan negatif 1. Kalau tadi bentuknya bilangan utuh ya, kalau sekarang nomor 3 ini bentuknya adalah bilangan pecahan. Seperti apa nanti? Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk bilangan yang depan pada suku pertama, ini namanya suku pertama, ini suku kedua ya anak-anak ya. Nah, suku pertama ini 2/3 ya, pangkatnya positif. Nah, kalau pangkat positif bagaimana Pak? Langsung saja kita jabarkan.
kalau pangkat itu tadi kita masih ingat bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Otomatis ini menjadi 2/3 dikalikan dengan 2/3. Lalu ditambah dengan di sini 2/3 juga. Tetapi yang membedakan adalah pangkatnya. Pangkatnya apa? Pangkat negatif. Masih ingat tidak pangkat negatif tadi seperti apa? Pangkat negatif itu berarti pertukaran atau pertukaran tempat, berpindah tempat dari pembilang menjadi penyebut. Nah, di sini 2 ini kan di atas ya, coro bodoh ini di atas. Maka dia berpindah di bawah. Ya. Kemudian 3 ini di bawah menjadi di atas. Pangkatnya menjadi 1. Seperti itu. Nah, kalau pangkat 1 itu berarti dia tidak dikalikan, masih tetap sama, tidak ada perubahan. Tetapi yang pangkatnya 2 itu ada perkalian berulang, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kita kalikan saja. 2 kali 2 4 per 3 kali 3 yaitu 9. Ditambah dengan 3/2. Tidak ada perubahan ya, karena dia pangkat 1. Nah, selanjutnya coba kita amati. Kita masih menggunakan konsep pecahan dulu di SD. Di sini pada suku pertama dia itu penyebutnya 9. Lalu pada suku kedua penyebutnya adalah 2. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya agar nanti bisa terselesaikan dalam penyelesaiannya. Nah, 9 dan 2 kita cari dulu KPK 9 dan 2. Atau paling mudah kita kalikan angkanya saja yang bawah ya. 9 kali 2 yaitu 18. Maka kita buat penyebutnya 18 semua. Nah, kemudian kita kalikan atau kita bagi dengan sini. 18 bagi 9 yaitu 2. 2 kali pembilangnya. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Lalu yang suku kedua 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Dikalikan 3 adalah 27. Ini menjadi penyebutnya sama yaitu 18. Lalu kemudian kita jumlahkan hasilnya berapa. Nah, dalam penjumlahan pecahan yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya, penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, 8 ditambah 27 berapa anak-anak? Iya, 35 per 18. Sekarang kita lihat, kita amati apakah masih bisa disederhanakan ini bentuk pecahannya. Masih bisa nggak? Iya, karena di sini lebih besar daripada penyebut, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa disederhanakan. 35 dibagi 18 itu hasilnya adalah 1. Terus kemudian masih tersisa berapa? 17 per 18. Maka dari bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Ini hasil akhir dari bentuk pangkat yang tadi. Oke, seperti ini mungkin bisa diamati dulu. Misalkan ada pertanyaan langsung saja tulis dalam kolom komentar, sehingga nanti bisa kita review, bisa kita ulang kembali misalkan ada yang belum dipahami. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Ini hampir sama dengan yang tadi, hanya saja ini nanti bilangan pokoknya utuh tetapi bentuknya negatif. Nah, ini kita memang sengaja kita buat contoh soal-soal atau contoh yang di situ berbeda-beda sehingga kalian bisa memahami semua jenis soal gitu ya. Nah, untuk yang nomor 4 di sini ada bilangan negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah dengan negatif 3 dipangkatkan 3, lalu ditambah dengan negatif 3 dipangkatkan negatif 1. Seperti apakah pengerjaannya? Nah, langsung saja ya kita kerjakan. Nah, seperti tadi, jika ada sebuah pangkat positif, langsung saja kita jabarkan atau kita uraikan dalam perkalian berulang sehingga nanti lebih mudah dalam pengerjaannya ya. Nah, di sini negatif 3 kali negatif 3
kali negatif 3. Oh, ini ada hanya 2 pangkatnya ya. Hanya 2 berarti di sini 2 saja. Lalu ditambah dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Terus kemudian dijumlahkan dengan ini negatif 3 dipangkatkan negatif 1. Otomatis kalau pangkat negatif itu berarti dia menjadi pecahan, bentuk pecahan. Maka 1 per negatif 3 dipangkatkan 1. Seperti ini ya. Lalu kemudian kita jabarkan atau kita hitung dari penjabaran yang awal. Negatif 3 pangkat 2 otomatis menjadi negatif 3 kali negatif 3. Masih ingat nggak perkalian atau jenis-jenis perkalian dengan tanda? Apabila tandanya sama, maka menjadi positif. Negatif kali negatif. Kalau saya dalam menerangkan di sekolah, itu yang awal, tanda awal itu berarti tidak melakukan. Tapi kalau tanda yang di belakang atau suku kedua itu, kalau positif itu perintah, tapi kalau negatif itu larangan. Nah, kalau di sini di awal berarti negatif, tidak melakukan larangan, otomatis dia akan berpahala. Pahala itu apa? Positif. Berarti hasilnya adalah positif. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian suku kedua, negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah 9. 9 kali negatif 3 hasilnya adalah min, yaitu 27. Lalu di sini ada 1 per min 3. Otomatis min dan positif akan melebur menjadi 1 negatif. Nah, seperti ini. Maka kemudian tinggal kita operasikan menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini ada pecahan dan ada angka utuhnya. Maka langsung saja kita buat 9 plus dan di sini negatif. Plus dan negatif akan melebur jadi 1 menjadi negatif. Ya, dikurangi 1 per 3. Kemudian 9 dikurangi 27 hasilnya berapa? Hasilnya apa coba? Sekarang kita lihat, lebih banyak angka 27-nya, tetapi 27 itu bentuknya negatif, maka otomatis nanti hasilnya adalah negatif. Lalu kemudian tinggal kita kurangi, 27 dikurangi 9 hasilnya adalah 18. Negatif 18 dikurangi 1 per 3. Maka karena di sini negatif semua, tandanya sama, maka angkanya kita jumlahkan, maka menjadi negatif 18 1 per 3. Nah, dari bentuk soal yang seperti ini menjadi bentuk pecahan campuran seperti itu. Ya, ini pembahasan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan bentuk pangkat, sifat-sifat dari bentuk pangkat. Mungkin apabila ada yang perlu ditanyakan langsung saja DM saya di Instagram, nanti bisa saya review lagi di dalam video selanjutnya. Kemudian untuk misalkan mau disampaikan di dalam kolom komentar juga silahkan, nanti akan kita bahas kembali mengenai soal-soal yang mungkin dirasa sulit dalam pengerjaannya atau dalam penyelesaiannya. Dan sekedar info, untuk soal seperti ini itu seringkali keluar di dalam ujian nasional dan bentuk-bentuk soalnya akan berubah juga. Jadi silahkan misalkan menemukan soal yang sulit bisa ditanyakan dan bisa langsung nanti akan kami buat video untuk penjelasan lebih lanjut. Dan itu dari saya, nanti insya Allah akan dilanjut kembali pada pertemuan berikutnya. Oke ya teman-teman ya, tetap support video kita dan dengan cara like, komen dan subscribe di dalam channel saya dan channel. Oke, saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.